Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemantik yang pertama dan yang kedua telah beres, alhamdulillah, dan kita lanjut kepada pemantik yang ketiga. Saya perkenalkan, namanya Roy Hanudin. Beliau lahir di Bekasi tanggal 21 Oktober 1998. Beliau sekarang masih kuliah ya di jurusan agroteknologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian beliau ketua umum di BSO LSIST atau Lingkar Studi Sains dan Teknologi. Mungkin itu gambaran secara umumnya saja ya. Tadi juga beliau banyak memberikan saya capaiannya di CV-nya, tapi saya tidak bisa menyebutkan. Nanti kalau yang mau saya kasih saja ya. Langsung saja persilakan kepada Roy, kepada pemantik ketiga. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Teteh moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membawakan materi pada malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Inovator yang telah memberikan saya jalan gitu untuk mencoba lebih produktif lagi gitu ya. Kita belajar hal-hal baru. Yeah. Sebelumnya mohon maaf juga belum bikin PPT gitu. Tetapi mohon maaf juga karena baru dapat jurnal tadi sore dan saya juga udah membuat mind map-nya tapi dalam bentuk coret-coretan di kertas gitu. Nanti insya Allah saya akan buat lebih sederhana lagi dan bisa di-share ke teman-teman. Gitu. Untuk materi yang akan saya bawakan itu yaitu karena saya dari divisi pemuda emas gitu ya. Saya akan mereview gitu jurnal refleksi tentang studi pemuda di Indonesia itu dari Universitas Gadjah Mada. Oke, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwasannya kajian ini terfokus pada pemuda yang urban gitu atau pemuda yang pindah ke kota-kota besar. Nah, pada kajian ini juga dijelaskan bahwasannya pada tahun-tahun sebelumnya gitu, tahun sekarang sampai dengan ke bawah gitu ya. Nah, penelitian-penelitian itu lebih condong kepada budaya dan gaya hidup kayak gitu. Nah, penelitian sebelumnya itu kurang minat dalam hal aktivitas atau kepentingan material kayak gitu. Jadi penelitian zaman dulu itu tuh emang berfokus hanya pada budaya dan gaya hidup, tapi tidak memperhatikan kepada transisi dari sekolah, kemudian kuliah, kerja, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan tahun-tahun sekarang ini penelitian di Indonesia ataupun di luar negeri juga sangat tertarik terhadap penelitian mengenai hal tersebut gitu, dari aktivitas kemudian kepentingan praktisi lainnya. Nah, di sini penelitian ini berfokus pada defektologi kepemudaan dan gitu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pola-pola karakteristik perkembangan seseorang dengan cacat fisik dan mental begitu. Nah, yang jadi pertanyaannya di sini, apakah ada yang salah dengan pemuda bangsa? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk membenahi? Gitu. Nah, di sini dalam kajian ini kita berfokus pada 3 posisi pemuda. Ini sudah saya rangkum menjadi 3 bahasan pokok yang pada malam hari ini. Yang pertama itu posisi pemuda sebagai generasi, kayak gitu. Nah, di sini pemuda sebagai generasi itu memiliki peran dalam perubahan sosial. Di sini ada dua cabang lagi, yaitu peran dalam perubahan sosial itu pada proses urbanisasi atau pergerakan spasial populasi secara massal gitu. Jadi banyak sekali pemuda-pemuda di desa yang melakukan perpindahan gitu dari desa ke kota. Itu untuk mengadu nasib. Jadi penyebarannya juga itu
Jadi pemuda itu emang apa ya, posisi dari antara dia ke desa kemudian ke kota itu adalah salah satu bentuk perubahan sosial. Selanjutnya itu adalah pergerakan di sentral dalam pekerjaan. Nah, banyak sekali ya pemuda yang memang menyadari gitu. Kita hidup di desa, masa depan kita bukan cuma tentang menjadi petani saja gitu, tetapi masih ada kejutan-kejutan lain yang kita bisa dapat di perkotaan. Itu posisi pemuda sebagai generasi. Selanjutnya ada pemuda sebagai transisi. Nah, di sini saya artikan sebagai transisi adalah proses pendewasaan. Jadi, kepemudaan di Indonesia ini sebagai periode transisi menuju dewasa, di mana terbagi lagi menjadi 2 titik fokus gitu ya. Bagaimana cara ia akan sukses. Nah, biasanya pemuda itu mengukur kesuksesannya itu melalui jenjang pendidikan ataupun hasil yang dia capai di pekerjaan kayak gitu. Nah, biasanya pemuda juga menganggap dirinya sukses itu kalau sudah diakui sama teman sebayanya kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah dia berproses gitu ya menuju pencapaian tersebut, dia juga tidak terlepas dari berkepentingan mengikuti gaya hidup dan hasrat kepemudaan saat ini gitu. Jadi kayak misalkan bermedia sosial gitu, main Instagram, Facebook dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga memenuhi hasratnya bertemu dengan orang-orang banyak, kayak misalkan kita nih di sekolah inovator gitu. Kita memiliki tujuan yang baik ke depannya. Jadi itu adalah poin keinginan kita gitu untuk melaksanakan hal tersebut. Begitu. Nah, Mohon maaf sebelumnya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Siap deh. Nah, jadi dalam proses pendewasaan ini yang perlu diperhatikan itu dalam hal pergaulan kayak gitu. Nah, nanti kakak-kakak di sini mungkin lebih tahu lah ya pergaulan yang baik itu gimana, nanti kita akan diskusikan kayak gitu. Oke, nah selanjutnya itu ada posisi peran pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya gitu. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi untuk posisi pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya itu, di sini ada 2 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama itu kemunculan pola konsumsi baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya sejak tahun 1970 pemuda menjadi sasaran empuk di media massa gitu, entah itu media sosial dan lain sebagainya. Nah, sebagian dari agenda pemerintah ini mendepolisasi pemuda itu dengan ide-ide atau kategori baru pemuda berbeda dengan pengertian pemuda yang problematis. Kayak gitu. Jadi memang sejak zaman dulu gitu, pemerintah juga memang sudah menempatkan posisi pemuda itu sebagai sasaran yang mudah dipengaruhi sehingga muncullah pola konsumsi baru kayak gitu. Kemudian contohnya mungkin di Indonesia di kota-kota metropolitan gitu ya, berbangga dengan tampil trendy, kemudian sangat bergairah terhadap hubungan tren dengan gaya hidup global kayak gitu. Kemudian banyak sekali mengembangkan potensi sendiri gitu yang dimiliki. Kayak misalkan kita menciptakan gaya baru itu udah banyak banget ya di kehidupan sekarang ini, kayak misalkan trendy bermain TikTok dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya pahami. Oke, selanjutnya yaitu ada peran gerakan Islam. Jadi di sini ya, Indonesia kan merupakan negara mayoritas Muslim gitu ya, yang banyak. Nah, di sini juga pemuda Islam itu termasuk ke dalam seperti negara-negara lainnya gitu, budaya di Indonesia itu cenderung terbuka secara spesial. Nah, karena kaum muda laki-laki dan perempuan dengan kreatif mengadopsi dan meramu
kemudian mentafsirkan budaya populer Barat, dan Islam menciptakan budaya yang hibridasi sendiri. Jadi mereka tidak hanya berusaha menghubungkan diri dengan berbagai tren, tetapi dia juga bisa memilah-memilah gitu, mana yang baik dan mana yang benar. Gitu. Jadi sangat apa ya, keberadaan pemuda Islam itu memang sangat bisa berpengaruh, apalagi banyak sekali kan influencer seperti Kang Mufti gitu ya sebagai panutan saya. Jadi itu sih poin pentingnya, dimana kita bisa menempatkan diri kita mau posisi seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin diskusi atau pemaparan dari review yang sangat singkat ini gitu teh. Saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.